Pertahanan super solid yang dibentuk Persib berhasil menciptakan kekakuan pada fase penyerangan yang coba diciptakan Western Sydney. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Western Sydney Wanderers, klub dari Liga Australia, dengan skor akhir 1-0 di laga uji coba. Gol Persib dicetak oleh William Morera di menit 60. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Dari permainan open play, sebenarnya Persib Bandung tak banyak menunjukkan sisi istimewa di atas lapangan. Malah sebaliknya, bagaimana struktur pertahanan yang dimainkan pasukan Boyan Hodak bisa menciptakan kekakuan atau kreativitas yang tak menonjol dari pemain-pemain Western Sydney Wanderers. Salah satu pendekatan yang dimainkan oleh Western Sydney yaitu membentuk shape kotak ataupun box midfielder tentunya di area tengah. 4 pemain belakang Persib di fullback kanan Kakang, duo CB Julio Cesar dan Matricardi, fullback sebelah kiri Putros, didukung 2 gelandang di tengah, ada Klok serta Lucho. Berhasil mereka mengcover area-area yang coba diekspos lewat box midfielder Western Sydney. Plus, bagaimana rajinnya gelandang sebelah kiri Persib ada Beckham Putra pun Berguinho untuk melakukan track back. Kita langsung masuk ke papan taktik. Di atas kertas, Persib gunakan pola 1-4-4-2 atau secara penyebutan bisa berubah menjadi 1-4-2-3-1. William sesekali berada di belakangnya Ramon Tanque. Namun kita sesuaikan aja dengan prinsip 4-4-2. Kemudian Western Sydney ya di atas kertas ini 1-4-3-3 sesuai seperti yang ditampilkan grafis tim produksi pertandingan. Namun di atas lapangan berubah. Malah mereka cenderung pakai 4-4-2. James dan nomor 9 akan berada di sektor depan, kemudian nomor 23 sebagai gelandang sebelah kiri, di tengah double pivot nomor 8 bersama nomor 25, nomor 21 berperan sebagai gelandang sebelah kanan. Dan posisi pemain belakang kurang lebihnya seperti ini. Nah, lalu saat tanpa bola, Persib akan kelihatan memakai pattern 4-4-2. Di depan tentu Ramon Tanque, William, atau sesekali tadi sudah kita katakan William berada di belakang, Tanque berada di sektor depan pada moment of the ball. Nah, oke, clear. Nah, dinamika akan dimainkan oleh Western Sydney lewat box midfielder yang beberapa kali mereka ciptakan, atau bahkan penyebutan formasi pun berubah menjadi 4-2-2-2. Nah, nomor 21 ini cenderung masuk di koridor half space. Nah, nomor 23 ini pun masuk di koridor half space. Nomor 9, nomor 11 tentu di sektor depan. Yang menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Western Sydney yaitu nomor 14. Mereka naik, sebelah kiri ada nomor 22. Oleh karenanya kita fair-fairan aja. Cenderung Western Sydney ini melakukan progresi vertikal ke depan itu lewat sentral atau di koridor half space ini menuju nomor 23 ataupun nomor 21. Nah, di sini pembacaan baik dilakukan pemain Persib. Kita katakan nomor 55 Putros, ia akan fokus menjaga nomor 21. James ini Matricardi akan menempel, otomatis di sini kan akan memunculkan ruang. Nah, disinilah peran dari Beckham Putra melakukan track back. Dia mundur. Jadi nggak ada space untuk nomor 14 ini juga. Kita kembalikan lagi. Putros seperti ini. Termasuk di posisinya sebelah kiri dari permainan Western Sydney. Dikala bola diberikan ke posisi nomor 23, Kakang akan naik. Berguinho melakukan track back menutup pantas, atau Kakang tetap stay berada di sini yang menutup mengcover area dari Crab ini yaitu Lucho. Nah, di sektor tengah Julio Cesar ataupun Klok dan Beckham Putra akan merapatkan posisi. Jadi secara struktural compact defense berhasil dimainkan Persib Bandung, artinya rapat padu padat pemain Persib Bandung di atas lapangan. Oke, kita kembalikan lagi.
Nah, ketika itu terus-menerus dilakukan oleh pemain Western, ya sekitar 15 menit pertandingan berjalan lah, beberapa kali menciptakan dentuman hebat. Namun setelah direpetisi lewat vertikalitas di koridor half space ataupun box midfielder yang dibentuk oleh pemain Western ini pelan-pelan sampai penghujung pertandingan babak kedua energinya tidak ada. Nah, permainan kelebaran yang dimainkan Persib lewat nomor 14 pun nggak ada kan, dia nggak berani melakukan akselerasi lurus. Nah, setidaknya dia sampai sini, kemudian dia berikan bola ke nomor 21. Termasuk pantas ini ketika dia naik tinggi. Nah, 1 lawan 1 lemah atau supporting yang dilakukan pemain lain dari Western Sydney minimalis. Nomor 23 dia melakukan supporting, tapi Barbar nomor 9 ini mungkin terlalu bawah dia turun, atau dia terlalu ke tengah atau ke dalam kawan-kawan. Oleh karenanya nggak ada jumlah orang yang secara progresif banyak diciptakan. Nah, akhirnya 2 lawan 3 pemain dari Persib Bandung. Nah, disinilah Persib Bandung menunjukkan betapa kuatnya struktur pertahanan yang mereka mainkan. Setiap pemain memiliki tanggung jawab besar. Setiap pemain tahu apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan kawan-kawan. Nah, dari Persib untuk open play-nya memang tadi sudah kita singgung tidak begitu menonjol. Kenapa? Karena jujur aja saat tanpa bola struktur 4-4-2 yang dimainkan Western Sydney pun sangat rapat kawan-kawan. Nah, salah satu key poinnya seperti William Moreira pun termasuk Ramon Tanke, lalu ada William Barros kawan-kawan, mereka dipaksa untuk tidak boleh memutarkan badan. Jadi nggak diberi kesempatan hadap ke gawang pemain dari Western Sydney Wanderers. Nah, ditempel terus pelanggaran ataupun bola berhasil direbut. Nah, jadi dari pertandingan ini sebagai barometer juga, seperti inilah laga-laga level yang lebih tinggi nantinya yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Bayangin aja, serangan terus sebenarnya loh. Di 15 menit, 20 menit dilakukan oleh Western Sydney. Mereka pun beberapa momentum mendapatkan kesempatan, ada yang terkena tiang, ada yang sudah ya mendapatkan ruang lebar tapi nggak bisa mereka eksekusi. Namun ketika mereka nggak bisa memanfaatkan hal tersebut, ya itu tadi ujung-ujungnya apa yang ditampilkan Western Sydney pun mentok. Ya terlepas ada memang beberapa pemain inti, pemain-pemain penting dari Western Sydney pun nggak bisa bermain, tapi ini sebagai sebuah modal kalau misalnya Persib Bandung secara intensitas, ini seperti bukan laga uji coba loh, intensitas yang dimainkan Persib Bandung ini bisa terjaga secara proper. Nah, ini situasi di atas lapangan ketika saat tanpa bola Persib gunakan shape 4-4-2. Di tengah Western Sydney gunakan box midfielder. Secara struktur defensif midfieldernya ada 2, kemudian di depannya langsung itu beririsan gelandang sebelah kanan, gelandang sebelah kiri yang Nero. Oke, karena posisinya masih sulit Western Sydney, mereka akhirnya melakukan back pass lewat left back-nya menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Nah, ini skematisasi serupa saat tanpa bola Persib gunakan 4-4-2, Sydney pun shape-nya box midfielder. Center back-nya coba passing ke posisi gelandang sebelah kiri yang sudah Nero, memancing Klok untuk keluar dari posisinya. Kemudian posisi dari Klok tersebutlah yang dicecar selanjutnya lewat permainan kombinasi. Nah, akhirnya pemain dari Western Sydney pun bisa berhadapan dengan struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Peluang bisa didapatkan Western Sydney. Ini direpetisi kembali ketika permainan vertikalitas yang dibentuk Western Sydney cenderung dari koridor half space ataupun lewat central progression yang tetap bisa dipatahkan. Nah, ini bentuk bagaimana covering yang sangat amat prima saat bertahan yang dimainkan Western Sydney. Mereka bermain dari samping, dari sayap kawan-kawan. Ketika fullback sebelah kirinya sudah naik tinggi, kemudian gerakan tanpa bola dilakukan gelandang sebelah kiri, karena di situ coba diberikan passing oleh fullbacknya, kan tetapi Kakang dengan sigap bisa mematahkan upaya fullback Western Sydney tersebut, dan jika lolos pun McClough sudah siap melakukan yang namanya cover area. Ini di posisi sebelah kiri, Putros menjaga gelandang sebelah kanan,
Kemudian yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Persib itu ya lewat trackback yang dilakukan oleh Beckham Putra. Jadi bisa dipatahkan Persib Bandung. Diulangi lagi penyerangan yang dilakukan oleh Western Sydney. Putros berhasil menutup ataupun menjaga terus-menerus gelandang sebelah kanannya yang Nero. Kemudian fullback sebelah kanan Western Sydney ditutup gerakannya oleh Beckham Putra. Opsi yang dilakukan Western Sydney lagi yaitu melakukan back pass. Nah, di sisi sebaliknya terus tercipta ketika tembok yang dibentuk Persib Bandung memaksa pemain Western Sydney untuk melakukan yang nama back pass, termasuk Berguinho. Ia 1, 2, 3 kali juga ikut membantu pertahanan yang dibangun oleh Persib Bandung. Dan ini proses gol yang dimiliki oleh Persib kawan-kawan ketika bola halauan yang dilakukan oleh kiper Western Sydney ternyata tidak jatuh, malah ke posisi dari William Moreira, dan William Moreira secara spesial intelijen sangat amat luar biasa, mampu melakukan sebuah tendangan ke gawang dari Sydney yang posisi kipernya pun sudah out of position. Oke, pertandingan penting bagi Persib Bandung sebelum menghadapi liga ataupun turnamen di Asia. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.